Oke, kita masuk ke section selanjutnya, yaitu gimana sih caranya buat move on gitu. Nah, mungkin dari teman-teman kayak yang sekarang tuh masih ngerasa belum berdamai dengan diri sendiri, mungkin susah ya buat ngejar hal baru tuh. Kayak mungkin teman-teman ngerasa pernah ditolak dulu, pernah gagal, pernah, wah banyak lah hal-hal yang udah pernah teman-teman alami, bisa jadi negatif juga. Tapi ingat ya, yang tadi, semua hal yang kita alami itu wajar. Dan sekarang yang harus kita fokuskan, dari tadi kan kita mungkin ngebahas tentang masa lalu, tentang masa kini. Tapi kita dari tadi nggak ngebahas nih tentang masa depan. Kita harus gimana nih ke depannya? Well, sekarang gue bakal bahas tentang move on. Jadi, satu hal penting dalam move on adalah sebenarnya ya, kalau menurut gue, semua orang tuh sebenarnya tahu cara move on. Ya semua orang tahu lah, cara move on adalah untuk ya ngelakuin hal baru dan jago di hal baru tersebut gitu, dan kayak ya udah melupakan masa lalu kan. Cuman banyak orang yang nggak ngelakukannya dengan baik, dan itu bisa jadi lo juga gitu. Misal lo belum bisa move on dari universitas yang lo pilih sekarang, lo belum bisa move on dari pacar lo yang ninggalin lo, mungkin lo belum bisa move on dari penolakan gebetan itu. Well, sadarilah bahwa tadi ya, materi yang pertama self compassion, sadarilah bahwa hal yang lo alami itu wajar. Itu bukan cuma lo doang yang mengalami. Dan kalau misalnya lo mengalami emosi negatif, coba terima emosi itu, coba amati aja. Tapi setelah itu ngapain? Setelah itu coba fokus ke perilaku. Kadang banyak orang yang nggak bisa move on karena overthinking gitu. Misalnya kayak, oke, gue pernah gagal nih dulu, misalnya masuk sekolah film. Terus kayak kedepannya pengen punya cita-cita jadi scriptwriter gitu. Nggak mau lagi nih jadi director karena udah pernah gagal. Nah, tapi kadang kita terbatas karena, aduh, overthinking nih, takut gagal lagi karena dulu pernah gagal dan lain sebagainya. Tapi ingat, overthinking adalah pemikiran tentang hal yang belum terjadi. Dan itu kadang-kadang menghambat kita. Jadi kayak kebanyakan mikir aja dulu gitu. Apakah ini hal yang tepat? Apakah ini apa? Wah, kebanyakan mikir lah. Nah, yang gue pengen adalah teman-teman coba list perilaku apa yang bisa teman-teman lakuin hari ini. Jadi kayak misalnya coba catat aja, cita-cita lo apa? Gitu. Apakah jadi filmmaker, apakah jadi YouTuber, atau jadi apa? Dan abis itu lo list apa yang bisa lo lakuin hari itu. Mungkin yang bisa lo lakuin adalah bikin channel YouTube, bikin skrip, bikin apa, kalau mau jadi YouTuber ya. Dan setelah di list, gak usah banyak mikir, langsung lakuin aja. Gitu. Langsung fokus ke hal yang mau lo lakuin. Dan ini juga bukan berarti hanya untuk mengejar cita-cita ya. Ingat, tujuannya buat move on. Ya untuk move on ya lakukan hal baru gitu. Kayak misalnya ya coba potong rambut lo gitu. Mungkin selama ini lo udah lama nggak potong rambut. Potong aja rambut lo dan kayak coba anggap bahwa ini adalah hidup baru lo setelah fase ini gitu. Potong rambut lo, ikut kursus baru. Yang lo lakukan ini juga ikut kelas online 1%, itu adalah mungkin hal baru buat lo. Dan this is good gitu. Buat temen-temen untuk ya nyoba care sama diri sendiri dibandingkan kayak nyoba ngelupain terus-menerus. Ingat ya, untuk move on caranya adalah bukan dengan melupakan, tapi caranya adalah dengan kita ya udah melanjutkan hidup gitu. Dari kata-katanya aja kan move on ya, move. Jadi kita harus bergerak. So, fokuslah sama perilaku. Move away dari past, move away dari masa lalu, lakuin hal-hal baru. Potong rambut lo, traveling kemana, post fotonya di Instastory, dan ya lakuinlah hal-hal yang menurut lo fun untuk lo lakuin. Dan mungkin lo pernah nih punya hobi yang sempet lo lupain gitu. Gue sering banget ya dapet kasus ini di klien gue di mentoring. Orang-orang tuh dulu misal sempet fokus untuk punya hobi misal lari gitu, olahraga lari. Tapi setelah pacaran, karena gak ada waktu jadinya gak pernah lari lagi. Dan itu bikin dia akhirnya kadang burn out kan, wah gak ada releasing stress. Well, kalau misalnya ada hobi kayak gitu yang lo lupain, please lakuin hal itu sekarang juga gitu. Karena ya balik lagi ya ke self care, ke self compassion. Kadang kita lupa buat menyayangi diri kita sendiri, buat ngelakuin hal yang kita suka gitu. Dan ini juga kadang bikin kita sulit untuk berdamai sama diri kita sendiri. Gimana bisa berdamai kalau kita nggak baik gitu sama diri kita sendiri kan? Gimana ya, ibaratnya kan kita lagi perang nih sama diri kita sendiri. Susah buat damai gitu kalau misalnya lu nggak melakukan hal baik. Kalau lu masih berperang dengan diri lu sendiri, cobalah lakuin hal baik dan lakuin hal baru. Move away, move on. Ya, lakuin sesuatu, coba gerak. Mulai dikit-dikit aja dari sekarang, coba list dan coba gerak langsung. Nggak usah banyak dipikirin, oke? Nah,
Yang salah satu hal yang bikin susah dalam move on juga adalah ketika kita nyoba untuk menutup diri gitu. Dan ini wajar banget ya. Well, ini memang adalah salah satu gejala depresi. Gejala depresi adalah ketika kita ngalamin sesuatu hal yang buruk, terus kita akhirnya nyoba untuk menutup diri karena ini kayaknya teman gue gak ngerti deh. Ini kayaknya gue gak bisa cerita deh. Ini kayaknya, wah banyak lah overthinking dan juga alasan ketika teman ngajak main akhirnya kita, wah kayaknya enggak deh, nyoba sendiri dulu. Well, ini adalah sesuatu yang wajar, tapi kalau misalnya lo terlalu terlarut dalam hal ini, bisa jadi memang nanti malah makin parah. Kenapa makin parah? Karena ya manusia adalah makhluk sosial gitu. Kita semua butuh interaksi sosial, dan kehidupan sosial itu bisa ngaruh ke fisik dan mental. Gak jarang gejala depresi atau depresi itu sendiri itu dimulai dari menutup diri dari kecil-kecil gitu, gradual. Jadi gradual tuh dikit-dikit lo menutup diri, mulai dari pertama mungkin dari lo sering main tiap minggu, sering nongkrong gitu ya. Terus kayak selama seminggu misalnya biasanya 3 kali nongkrong, jadi cuman sekali karena lo malas gitu ketemu orang. Terus kayak dari cuman sekali, jadi sebulan sekali, terus kayak sampai akhirnya lo jadi nggak punya waktu untuk nongkrong sama sekali. Nah, ini bisa banget ngaruh ke hidup lo karena kayak tadi ya, gue ngomongin self-care, gue ngomongin soal hal yang lo suka. Kadang ada hobi yang kita lewatin, kadang ada self-care yang kita lewatin gitu. Karena kita terlalu sibuk dengan hal lain yang sedang kita sibukin sekarang. Mungkin itu kerjaan, mungkin itu bisnis, atau apapun itu. Tapi please, jangan lupa untuk self-care, jangan lupa untuk juga membuka diri ke teman-teman. Mungkin lo bisa, kalau misalnya lo gak pernah cerita ya ke teman, atau gak pernah cerita ke siapapun, mungkin ini saatnya buat lo untuk mulai cerita gitu. Tentang masalah lo, tentang keresahan lo. It's not gonna be easy, mungkin ini nggak mudah, apalagi kalau misalnya lo ngerasa lo ada di pertemanan toksik gitu ya, itu mungkin bisa kita bahas di kelas online atau webinar lain yang topiknya kayak gitu. Tapi intinya adalah menutup diri bukanlah solusi yang bisa bagus dalam jangka panjang sih, gitu. Dengan adanya teman-teman, soalnya lo bakalan bisa dapat support, lo bakalan bisa didengerin, lo bakalan bisa banyak lah gitu manfaat dari temen, lo bisa ketawa-ketawa, lo bisa basically manusia kan makhluk sosial ya, jadi kita butuh orang lain sih. Nah, kalau misalnya lo ngerasa kesulitan untuk membuka diri untuk kayak cerita sama orang, gue sih nyaranin lo untuk either lo ikut mentoring, atau lo ikut counseling, atau lo juga bisa coba ikut kelas online yang lain yang ngebahas spesifik tentang hal ini, yaitu kelas online mengatasi kesepian dan rasa hampa. Jadi kayak di sana juga bakal dibahas lebih lanjut, karena ya tentu dalam satu kelas online gak bisa nih kalau padat banget, mungkin teman-teman juga malas kan kalau materinya sepadat itu. So gue sih nyaranin lo untuk entah lo ikut konsultasi one on one ya sama mentor atau psikolog di 1%, lo juga bisa ikut kelas online mengatasi kesepian dan rasa hampa gitu ya. Tapi balik lagi, tadi gue udah bahas banyak hal ya. Tentu mungkin banyak dari lo yang bertanya gitu, Van emang ini bisa gue lakuin, Van emang ini apa gitu. Ingat aja bahwa semuanya itu pasti butuh proses. Dan ya itulah filosofi 1% kan. Kenapa gue menamakan 1% yang 1%, karena ya kita percaya bahwa untuk lo berubah ya butuh proses yang mungkin panjang gitu. Butuh proses yang mungkin lama banget. Dan it's okay untuk berproses kayak gitu. Yang penting lo selalu sadar bahwa oke, yang gue lakuin hari ini itu 1% lebih baik daripada hari sebelumnya. Dan yang lo lakuin lusa itu 1% lebih baik lagi daripada sebelumnya. 1% sampai akhirnya nanti ada konsep yang namanya compound interest. Mungkin lo udah pernah baca atau denger ya. Tapi intinya biasanya ini dipakai dalam konsep investasi atau dalam konsep lo nge-grow sebuah startup. Sebenarnya ya itu kenapa sebuah startup bisa grow tinggi banget, kenapa sebuah saham bisa grow tinggi ya karena compound interest. Lo nabung dikit sampai lama-lama jadi bukit tuh. That's why itu adalah filosofi dari nama 1% sendiri. Karena kita percaya bahwa lo ya sebenarnya bisa gitu. Dan menurut gue lo juga harus percaya itu sih. Lo harus percaya bahwa diri lo tuh bisa berkembang lebih baik at least 1% aja setiap harinya. Itu udah cukup gitu. Dan lo lakuin itu setiap hari, pasti nanti nggak kerasa. Gue yakin nanti bakal nggak kerasa tuh. Gue dulu 4 tahun atau 3 tahun lalu ya, gue sempet punya duit itu 300.000, gue sempet punya penghasilan cuman 300.000 sebulan.
Dan kayak wah, waktu itu gue ngerasa itu bencana banget sih. Gue makan nggak bisa, harus kalau pas ngampus tuh gue harus danusan sendiri. Mungkin orang lain tuh danusan tuh buat ini ya, buat acara BEM atau apa, buat acara kampus gitu. Kalau gue tuh dulu danusan buat diri gue sendiri. Gue ada di fase itu. Cuman looking back, ya karena gue punya prinsip ya 1% setiap harinya itu. Ya sekarang ketika gue punya perusahaan, gaji mungkin ya gaji sebenarnya nggak gede-gede amat ya. Tapi dengan gue punya perusahaan dan gaji yang cukup menurut gue, meskipun nggak sebesar itu, tapi ngelihat dulu penghasilan gue cuma 300.000 sebulan, wah itu kayak ya sekarang bisa jadi kita ngetawain diri kita yang dulu gitu. Wah, gue dulu bisa survive nih dengan kondisi kayak gini. Dan well, gue juga ngerasa lo bakalan ngerasain pengalaman yang sama sih. Mungkin sekarang ngerasanya buruk banget, tapi dalam 5 tahun mungkin enggak gitu. Mungkin lo udah jadi direktur perusahaan sesuatu, atau lo udah jadi manajer, lo udah lulus dengan peringkat yang memuaskan, lo udah punya IPK yang tinggi, atau bahkan bisa jadi ya lulus biasa-biasa aja, atau kayak kerja biasa-biasa aja, tapi ya bisa jadi lo happy gitu. Jadi gue sih nyaranin lo untuk selalu reflect ya, kayak 3 tahun yang lalu gue kayak gimana sih, setahun yang lalu gue kayak gimana sih, dan kenapa gue bisa ada di kondisi yang sekarang gitu. Itu bakalan ngebantu lo sih. Dan ya udah, terus bersyukur aja dan percaya bahwa diri lo akan menjadi lebih baik at least 1% setiap harinya.